Pelajaran sembahyang Jumat. Dalam sepekan, umat Islam diperintahkan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Yang diwajibkan berjamaah, laki-laki yang menetap di dalam suatu tempat sehat, akil balik. Jadi salat Jumat ini adalah perintah wajib yang diwajibkan sekaligus dengan sembahyang 5 waktu, yaitu 2 tahun sebelum hijrah khilafiyah, 1 tahun sebelum hijrah. Namun Nabi tidak melaksanakan salat Jumat ketika Nabi menerima kewajiban salat Jumat karena kekacauan, kesusahan yang terjadi di Mekah. Maka ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu adalah awal Nabi melaksanakan salat Jumat di minggu pertama langsung. Nabi berangkat hijrah hari Senin, kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur, hari Rabu baru keluar. Sampai ke sana pas Jumat, langsung mengerjakan salat Jumat. Udah. Kemudian dikerjakan dalam sepekan. Yang kedua, berkumpul untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Dan kewajiban itu bagi laki-laki yang menetap. Jadi di suatu kampung, bukan kampung dalam artian jabaran para ulama, kampung lam jabat, bukan begitu. Yang dimaknakan kampung dulu adalah kemukiman. Satu masjid, satu mukim, satu masjid jami'. Walau di tiap kampung ada masjid-masjid, misalnya satu mukim ada 7 kampung atau 9 kampung, atau minimal 3 kampung, masjidnya satu. Itu namanya masjid jami'. Sepeninggalan Rasulullah SAW di Madinah itu ada 9 masjid. Tapi yang dilaksanakan Jumat cuma 3. Jadi tidak mudah melaksanakan Jumat. Namun di kita semua ada Jumat. Kesbangpol, Bapeda, Bulog, rata kantor ada Jumat hari ini. Ini adalah tugas daripada pemerintah untuk menertibkan. Galon minyak aja ada aturan berapa kilometer radius. Ini masjid dah nggak ada lagi aturan. Jadi baru boleh di Jumat itu banyak apabila ada 2 sebab. Yang pertama, berdesak masa, tak menampung lagi tempat. Yang kedua, jauh perjalanan. Seperti dulu orang Jantol itu Jumat ke Selimung, jalan kaki mereka dari Jantol. Potong sungai, potong dari sungai, ada jembatan gantung di Gampung Liep situ, turun ke sini. Akhirnya karena terlalu jauh perjalanan, diambil kesimpulan buat masjid satu lagi, yaitu di kota Jantol. Itu sah-sah saja karena berdesak masa. Lalu ada kampung-kampung di Banda Aceh yang terlalu berdesak masjidnya, maka itu juga boleh untuk dibuat masjid-masjid ganda. Kenapa? Dikarenakan demikian. Kemudian yang mendirikan Jumat itu 40 orang yang ngerti ilmu salat, ilmu Jumat. Tapi tak cukup dia ngerti ilmu salat, ilmu Jumat, lagi dia itu mustautin. Arti mustautin, saya tinggal di suatu tempat, saya enggak cita-cita kembali ke tempat lain. Misalnya kita bukan kampung di sini di Lam Jabat, tapi kita sekarang rumah di sini, enggak rencana kembali ke tempat lain. Ada bedanya, namanya mukim, bukan istilah mukim pada nama kampung tadi. Namanya mukim. Mukim ini orang yang tinggal suatu tempat tapi cita-cita untuk kembali ke tempat lain. Seperti anak kuliah, dia sudah 5 tahun di sini. Suatu hari dia berpikir akan pulang ke kampungnya. Itu namanya mukim. Mukim ini tidak bisa jadi ahli Jumat, mesti mustautin. Sedangkan wajib Jumat dia wajib. Selama dia tidak punya udhur, juga dia bukan musafir, dia wajib melaksanakan salat Jumat. Ini namanya
Mustautin dan mukim. Mukim dia rencana kembali ke tempat lain, mustautin tidak rencana kembali ke tempat lain. Ada orang yang 2 tempat mustautin nunggu ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Kok bisa nunggu gitu? Bisa. Dia isteri 4, 4 tempat dia. Kemudian rumah ayah, rumah mamak beda-beda. Jadi dia tinggal di rumah mamak sebentar, rumah ayah sebentar, rumah isteri 4 dia tinggal. Jadi 6 tempat mustautin dia. Ada pada perumpamaan, tidak ada pada kejadian. Ada. Jadi inilah aturan Jumat. Masalah hukum Jumat nanti dijelaskan. Yang pokok tempatnya mesti adalah jami', berkumpul beberapa masjid. Yang kedua dia mustautin, yang ketiga dia ahli di bidang Jumat. Ini dia kita tanya rukun salat enggak ngerti, gimana dia ahli Jumat? Jadi enggak perlu kita iadah zuhur. Andai kata ahli Jumat jelas dan tempatnya jelas, buat apa ragu-ragu? Tapi sekarang kita suruh masyarakat untuk datang ke masjid, kita latih ilmu salat Jumat. Kita latih 60 orang misalnya di kemukiman tu. Kemudian buat baju rompi misalnya, enggak usah banyak kali habis biaya. Kita buat 50 biji misalnya. Jadi siapa datang yang sudah pernah ikut training ngerti agama, dia ambil baju tu, dia duduk di depan. Lepas tu dah pasti sah Jumat karena ahli Jumat ada. Sekarang kita enggak bisa terka. Pakai peci, koko semua pakai, tapi enggak ngerti Jumat. Nggak ngerti Jumat. Ini masalah. Kalau nggak percaya boleh dites. Apa syarat-syarat Jumat, rukun Jumat? Nggak ngerti dia Muslim. Nah, ini masalah. Kemudian ada masalah lagi. Haram selain ahli Jumat untuk takbir di awal. Haram tuh. Kita sunat di saf pertama salat, tidak pada Jumat. Jumat saf pertama ini ahli Jumat. Kalau enggak muat 1-2 saf, baru kita umum yang bukan ahli Jumat di ketiga. Ini tamu musafir ya, adang kena je tarik bak getik kedih betul. Ini masalah keabsahan. Dan kita tak boleh takbir sebelum takbir ahli. Jadi takbir ahli Allahu Akbar setelah baru kita takbir, supaya nampak ahli. Begitu ditentukan dalam kitab yang panjang-panjang, contoh Sabilal Muhtadin. Tapi hukum itu enggak ada yang tegakkan lagi, enggak berlaku lagi. Malah kalau misalnya ada bapa yang titelnya tinggi, wangnya banyak, lebih-lebih kita enggak berani sampaikan, takut dia keluar dari ahli, marah dia, nanti enggak dikasih lagi bantuan ke masjid. Dumnan katanya. Ya. Akil, berakal, berarti lawannya idiot. Balik sudah sampai umur. Syarat sah sembahyang Jumat dikerjakan dengan berjamaah, mesti jamaah. Jadi enggak boleh jamaah sendiri-sendiri kecuali rakaat kedua. Allahu Akbar ikut 1 rakaat. Allahu Akbar rakaat kedua, itu boleh salat sendiri. 1 rakaat lagi, 1 rakaat mesti ikut jamaah. Nanti dijelaskan. Didahului dengan 2 khutbah. Setelah khutbah duduk khutbah, itu 2 khutbah. Dengan jumlah 40 orang. Di waktu zuhur dan di dalam batas kota atau kampung. Jadi nanti ada waktu-waktu paceklik sedang musibah sedang perang, salat Jumat itu lagi-lagi khutbah atau hampir salat karena salatnya telat dilaksanakan, udah asar. Itu harus segera dipotong, langsung salat zuhur, langsung salat Jumat. Tapi apabila Jumatnya terasa akan keluar waktu lagi salat, maka niatnya Jumat, salatnya zuhur. Nah, sembayang nanit hana sembayang, walau itu cuma umpama, yaitu sembayang Jumat yang tidak muat waktu di dalam zuhur, maka baliklah salatnya menjadi zuhur, niatnya Jumat. Yang kedua, masbuk di Jumat. Kita pas datang ke Jumat dah telat, atau sakit tadi pergi dulu. Pas kita ikut dah rakaat kedua. Itu kita niatnya
saya solat fardu Jumaat ikut imam, salatnya tetap zuhur. Yang kenya nanit hana tembayang hana nit. Jadi gimana caranya? Yang kita perkara butrik bak withi nak tembayang lagi. Lah ya, cara Allah.